Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Crypto. Yuhu. Hai. Why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bearish. Wow. Sepertinya Bitcoin dan beberapa altcoin lagi koreksi banget ya. Karena memang antara Iran dan Israel sepertinya tetap berlanjut ya. Belum ada titik terang untuk melakukan perdamaian atau seperti apa. Dan ini salah satu yang berdampak dari market juga, tapi ya lumayan kuat sih ya daripada pas ketika Rusia nyerang Ukraina ya, atau antara Rusia dan Ukraina lah ya. Itu Bitcoin koreksinya dalam banget waktu itu hingga 70.000 ya, dari di angka 100 ribuan kemudian koreksi hingga 70 ribuan. Dan mudah-mudahan perang ini tidak begitu berdampak gitu ya terhadap beberapa aset kripto, karena kita lihat sampai dengan satu pekan ini Bitcoin masih tertahan di atas 100 ribuan dolar. Oke, karena kita lihat chart Bitcoin menggunakan time frame bulanan aja, hampir dikatakan tahun ini adalah tahun krusial untuk kenaikan harga dari Bitcoin. Karena kita lihat dampak dari halving Bitcoin itu besar banget ya. Terutama kita lihat di halving Bitcoin di tahun 2016 ya, halving kedua, garis panjang biru ini pasti jadi halving Bitcoin. Yang mana di sini Bitcoin mengalami puncak tertingginya setelah halving Bitcoin tersebut terjadi sekitar 1 tahun setelahnya. Bahkan itu terjadi di kuartal keempat di tahun 2017 ya. Kemudian kita lihat juga di halving Bitcoin yang ketiga di tahun 2020, lagi-lagi puncak tertingginya terjadi 1 tahun setelahnya, yaitu di tahun 2021 nya ya. Halving Bitcoin tahun 2020 tertingginya 2021, dan itu lagi jadi juga sama di kuartal keempat antara bulan Oktober sampai dengan di bulan Desember. Nah, kita perhatikan juga halving Bitcoin tahun kemarin ya, tahun 2024 atau halving yang keempat. Dan di sini kita lihat bahwa banyak beberapa analis memprediksikan dengan hal yang sama jika masuki fase kotak yang warna hijau ini, dan ditargetkan Bitcoin sih di atas 150 ribuan dolar. Makanya saya selalu katakan manfaatkan momen buy the dip. Apalagi ini sudah menuju kuartal ketiga, karena di bulan Juli, Agustus, September itu sudah memasuki kuartal ketiga. Nah, kuartal keempat itu adalah di bulan Oktober dan di bulan Desember sampai dengan bulan Desember ya. Terus ada yang tanya, bang, kira-kira pakai exchange apa yang enak sih bang untuk menahan beberapa aset kripto? Nah, saya pakai Bitget ya. Saya pakai ini udah tahun 2021 ya, sejak holder dari Baby Dogecoin ya. Saya pakai Bitget ini. Saya kenapa pakai Bitget? Berarti udah 4 tahun lebih ya, kurang lebih saya pakai Bitget ini. Kenapa pakai Bitget bang? Enak aja sih ya, karena trade-nya juga 0%. Kemudian untuk store atau withdrawnya itu tanpa biaya juga, karena bisa menggunakan peer to peer, jadi enak dan gampang banget. Kalian juga apalagi bisa dapat iPhone 16 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Shiba, Dogecoin, Bong, dan banyak lagi beberapa airdrop pun bisa kalian dapatkan. Cukup kalian klik di link di deskripsi video ini dan punya akun Bitget. Enak aja pakai Bitget ini, apalagi di saat market lagi bearish, apalagi lagi bullish ya. Itu ada naik hingga puluhan bahkan ratusan persen dalam waktu 24 jam terakhirnya. Oke, seperti biasa hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Nah, ketika perang antara Iran dan Israel tetap berlanjut ya, belum ada hal yang arah ke perdamaian atau seperti apa, ini kayaknya bakal memperluas atau seperti apa. Ini salah satu yang membuat market turun semalam, bahkan itu hingga 103 ribuan ya kalau nggak salah harga Bitcoin. Semalam hingga koreksi cukup lumayan dalam, di atas 2%-an dalam waktu 24 jam terakhir. Dan kita saat ini udah balik lagi di atas 104 ribu, karena tadi pagi itu cukup lumayan koreksi ya. Jam malam dini hari atau subuh lah ya tadi ya, terjadi koreksi yang cukup lumayan, tapi di siang atau pagi ini udah kembalikan arah di atas 104 ribu lagi. Semoga saja Bitcoin masih kuat di angka-angka tersebut, karena kita lihat ya di saat momen bearish tersebut mereka memanfaatkan momen buy the dip. Nah, seperti beberapa whale tersebut ya, BlackRock kalau misalnya lihat di saat momen koreksi ini mereka melakukan pembelian dengan jumlah yang fantastis. Bahkan saat ini mereka menahan di saat market lagi bearish saja, menahan hingga 74 miliaran dolar ya dalam Bitcoin. Nah, kita lihat dalam 6 hari terakhir si BlackRock mereka beli Bitcoin 1,4 miliar dolar ya selama 6 hari berturut-turut. Bayangkan, BlackRock aja belum beli lebih dari 250 juta dolar, yang mana itu terjadi pada hari ini di saat momen koreksi kembali gitu ya. Sehingga mereka mengumpulkan selama 6 hari terakhir itu sekitar 1,4 miliar dolar.
Tidak hanya BlackRock ya, seperti Fidelity, kemudian MicroStrategy dari perusahaan Michael Saylor, dan kita lihat Metaplanet dari Jepang juga, mereka bakal beli Bitcoin lagi senilai 21,7 miliar dolar. Wih, gila banget. Bahkan saat ini perusahaan Jepang Metaplanet tersebut, mereka telah menahan lebih dari 1 miliar dolar Bitcoin setelah mengakuisisi dan membeli Bitcoin. Itu terjadi pada malam atau semalam ya, senilai 117 juta dolar. 100 juta dolar, bayangkan 1 juta dolar aja kurang lebih 16 miliar rupiahan ya, kurang lebih ya. Dan Metaplanet sebelumnya menyatakan mereka bakal terus melakukan pembelian terhadap Bitcoin, bahkan mereka berkeinginan untuk memiliki 1% ya dari total supply Bitcoin, yang mana di tahun 2027. Jadi mereka bakal mengumpulkan 1% total supply Bitcoin sampai di tahun 2027. Nah, ini gila-gila banget ya. Well, membeli Bitcoin dengan jumlah yang sangat besar banget. Bahkan mereka meyakini bahwa Bitcoin di beberapa tahun akan datang udah bakukan kill 1 zero. Artinya udah tembus di atas 1 jutaan dolar. Waduh, gila banget ya. Memang bener banget ya. Kalian nyangka nggak di tahun 2022 atau 2023 ketika Bitcoin koreksi hingga 17.000 dolar, 17.000 dolar waktu itu ya, di angka 200 jutaan rupiah. Saya katakan ya, manfaatkan momen ini, saya bilang, di saat harga 200 juta rupiah ya. Kita beli satu Bitcoin aja, bayangkan hari ini nyangka nggak Bitcoin udah di atas 100 ribuan dolar atau di atas 1,7 atau 1,6 miliaran rupiah. Gimana nggak bener-bener menyala banget ya. Oke, selanjutnya datang dari Baby Dogecoin. Banyak banget nih yang minta request, Bang, tolong update terbaru dong dari Baby Dogecoin. Oke, kalau kita lihat hari ini ya sepertinya masih koreksi sama seperti beberapa aset kripto lain atau meme coin ataupun altcoin. Tapi yang menarik di sini, di saat momen koreksi, mereka banyak yang melakukan entry terhadap si Baby Dogecoin. Kalian bisa lihat, walaupun pedang mereka dalam waktu 24 jam terakhir itu tembus hampir 100% ya. Kayaknya 100% sih ya buat Baby Dogecoin. Tidak hanya itu juga, holder mereka itu meningkat drastis ya dalam beberapa hari terakhir, terutama untuk di jaringan Binance Smart Chain. Kalau kita lihat di sini, holder dari Baby Dogecoin itu udah tembus sampai dengan 1,9 juta holder. Bayangkan, hampir mendekati 2 juta holder sendiri ya untuk dari Binance Smart Chain aja dari Baby Dogecoin tersebut. Artinya mereka meskipun sedikit sepertinya punya gitu ya Baby Dogecoin. Bayangkan, hampir 2 juta orang memiliki Baby Dogecoin ya di seluruh dunia. Atau 2 juta alamat lah ya, karena bisa satu orang punya beberapa akun. Tapi oke lah ya dari holder Baby Dogecoin tersebut. Kemudian kita lihat dalam postingan terbaru, apakah bakal ada gebrakan. Ini kita lihat masa depan adalah Baby Dogecoin. Yang kita lihat ya, mereka pada tanggal 1 Juni kemarin ya, di tahun ini, tahun 2025, mereka merayakan happy birthday terhadap Baby Dogecoin family. Yang mana, tapi kayaknya sih lebih dinantikan pada tanggal 1 Juli ya, 1 Juli Baby Doge. Karena di situ di tahun 2021 pada saat itu Elon Musk men-tweet tentang Baby Dogecoin dengan Baby Doge, Baby Shark Dudu apa ya, Baby Doge Shark Dudu ya, pokoknya itulah ya, Baby Doge Dudu lah pokoknya, yang mana pada saat itu menjadi heboh di beberapa aset kripto, salah satunya Baby Dogecoin, yang terjadi pemompaan yang sangat menarik ya ketika Elon Musk nge-tweet tentang hal tersebut. Apakah di tanggal 1 Juli mendatang bakal terjadi hal yang sama? Oke, kita lihat aja nih ya. Seperti di tahun 2021, karena sama-sama seperti setelah halving Bitcoin ya. 2021 setelah halving Bitcoin 2020. Kemudian di tahun 2024 setelah halving Bitcoinnya, yaitu tahun ini ya, tahun 2025. Makanya kita nantikan banget ya. Dan beberapa yang menarik, salah satu holder mereka udah mencapai dengan hal yang besar. Kemudian pengeluaran dari Baby Doge DEX mereka ini bakal hadir. Terutama ada beberapa hal menarik di sini. Nah, jadi kalian bisa kesempatan jadi orang yang pertama. Jadi Baby Doge waitlist bakal dibuka, terutama buat akses detail awal tentang DEX, kemudian dapatkan pembaruan eksklusif dan beberapa yang menarik. Jadi kalian bisa bergabung dengan komunitas mereka. Mereka memberikan semua pengumuman hanya di grup sebelum di Telegram ya dari Baby Dogecoin tersebut. Yes, tidak hanya itu juga, Sandok. Kalian tahu kan, salah satu meme coin dari Tron, salah satu meme coin terbaik, Sandok, ya, atau Justin Sun, terdiri dari TRX Foundation atau Tron Foundation. Nah, ini Sandok dari meme coin mereka telah bekerjasama dengan beberapa aset kripto, termasuk dengan Baby Dogecoin,
Bahkan mereka telah bekerjasama dengan teman-teman mereka di Paus Baby Doge untuk memberikan 50 daftar whitelist ya NFT Sandok Po. Jadi ada 50 orang pertama yang bergabung dengan Discord dan mengirimkan Baby Dogecoin dalam obrolannya tersebut. Bahkan Swissborg ya, ini kita lihat ya, mereka memiliki beberapa komunitas atau DAO yang menarik buat mengomunikasikan beberapa suara positif ya. Kalian bisa lihat ini ada beberapa yang masuk dalam nominasinya, termasuk Turbo, ada Borg, ada Broccoli, ada Jasmine Coin, ada Baby Dogecoin, ada Ekas Netnet, dan juga Lifinity. Jadi kita lihat apakah pemenangnya bakal Baby Dogecoin di komunitas dari Swissborg tersebut. Kita tunggu aja nih. Bahkan tidak hanya itu, Baby Dogecoin juga telah memposting tersebut. Oke, kita lihat aja nih ya, siapakah yang bakal menang? Apakah Baby Dogecoin? Kayaknya sih Baby Doge dibandingkan dengan beberapa aset kripto lain ya. Komunitasnya udah besar banget. Nah, tidak hanya itu juga, dari Bloom Crypto airdrop ya, mereka telah bekerjasama dengan Baby Dogecoin. Bahkan di sini mereka memberikan beberapa hadiah untuk semua kontes pedagang Bloom akan segera dikirimkan kepada juara mereka, termasuk dari Baby Doge Showdown. Kalian bisa lihat ya di Bloom ini, mereka udah bekerjasama dengan beberapa, termasuk Dude, dengan juga BNB dan Baby Dogecoin. Dan sebelumnya juga, Baby Dogecoin telah merayakan Happy Father Day yang mana ditujukan kepada Elon Musk ya, yang memperkenalkan Baby Dogecoin gara-gara si Elon Musk di tahun 2021 ya. Makanya benar-benar dinantikan banget gitu ya pengumuman selanjutnya Baby Dogecoin di bulan Juli mendatang atau masuki kuartal ketiga dan kuartal keempat ini. Oke, mungkin itu aja yang dapat sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua yang disclaimer dan Dior. Kenapa? Kalau di pengalih kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish dan lagi pun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.